Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para pemirsa, khususnya para mahasiswa semuanya yang berbahagia, semoga sehat semuanya. Alhamdulillah kita melanjutkan kuliah kita, kuliah Aswaja, dan hari ini kita ada di pertemuan terakhir ya. Eh, Hari ini adalah puncak pertemuan kita. Saya berharap ini menjadi akhir yang baik, menjadi husnul khatimah, bahwa semua materi yang telah kita pelajari selama 1 semester ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kalian untuk hidup di masyarakat. Saya sering sampaikan bahwa mahasiswa Unisnu harus menjadi motor penggerak Aswaja di daerahnya masing-masing. Dengan cara apa saja, baik melalui jamiah ya, ikut jamiah NU di rumah, IPNU, PPNU, atau dengan cara mengamalkan tradisi-tradisi Aswaja. Ya, paling tidak di rumahnya sendiri, dalam lingkup rumahnya sendiri. Misalnya apa? Kalau malam Jumat, yasinan, tahlilan sendiri di rumah dengan keluarga. Itu termasuk salah satu cara untuk menghidupkan tradisi Aswaja. Saya tidak langsung kamu sudah ikut mempertahankan Aswaja di keluarga kamu. Ya. Agar malam Jumat mau yasin karo tahlilan dewe. Sa keluarga. Kalau tidak bisa ikut ibnunan, tidak bisa ikut jamian, ya minimal di rumah kamu sendiri. Itu salah satu cara untuk menjaga tradisi Aswaja. Yang kedua, di media sosial. Ya. Yang kedua di media sosial, saya selalu sampaikan bahwa eh, salah satu cara untuk mendukung, menjaga Aswaja ini tetap eksis di Indonesia adalah melalui media sosial. Caranya gampang sekali. Kalian tidak perlu pidato, tidak perlu ceramah, tidak perlu nulis, karena saya yakin itu sulit bagi kalian. Caranya yang mudah ya, gerakkan jempolmu. Ya. Kalau ada konten Aswaja, ada akun yang mempromosikan Aswaja, akun-akun para kiai-kiai Aswaja, para tokoh-tokoh NU, ikuti itu. Ya. Di like, di subscribe, di follow. Karena dengan itu akun-akun tersebut akan eksis. Ya. Tanpa dukungan dari followernya, dari viewernya, itu tidak akan eksis. Karena selama ini di media sosial, ya, akun-akun Aswaja, akun-akun para kiai punyanya NU online, itu kalau dibandingkan dengan akun-akunnya orang-orang sebelah ya yang berpaham Wahabi, Salafi, itu masih kalah. Ya, coba saja kamu searching di Google itu. Nanti channel NU online itu ada di nomor berapa. Ya. Apalagi channel saya ini, rakyat top 11 ya, nomor sekian ribu ya. Ya makanya saya lagi saya sampaikan akun-akun dosen kalian, eh, akun YouTube dosen kalian, akun YouTube Kiai NU, akun YouTube organisasi NU itu diikuti. Ya, meskipun tidak kamu lihat setiap waktu, Facebooknya diikuti, Instagramnya diikuti. Ya, itu bagian dari cara kita untuk berdakwah, mendakwahkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena eh, apa saat ini ya, kalau kita mau melihat peta pertarungan aliran-aliran di dunia, maka kita lihat sekarang pertarungan itu tidak lagi ada pertarungan fisik. Ya. Kalau dulu ya, orang perang itu perangnya perang fisik, menggunakan senjata, berhadapan satu sama lain ya, face to face. Tetapi sekarang tidak begitu. Paradigma perang sekarang tidak begitu. Ya, perang secara fisik itu perang kuno. Perang kuno
memakan banyak tenaga, ya, makan banyak waktu, mengorbankan nyawa manusia, ya, mengorbankan banyak harta. Itu cara-cara kuno. Perang fisik itu cara kuno. Maka perang sekarang yang tidak kita sadari itu, dan justru lebih berbahaya, itu adalah proxy war. Proxy war itu apa? Perang pemikiran. Perang pemikiran, perang opini. Ya. Proxy war itu tidak terasa karena cara untuk menyerang lawan itu dengan cara-cara yang halus. Ya, kita kenal dulu istilah apa? 4F itu ya. Istilah 4F itu. Fun, kemudian apa? Fashion, apalagi yang dua itu. Ya, nanti dicari sendiri, ya. Jadi salah satu cara untuk melakukan peperangan lewat proksi, ya, tanpa senjata, ya, tanpa berhadapan-hadapan langsung, itu salah satunya dengan fun, ya. Fun itu hiburan. Jadi jangan kamu anggap bahwa hiburan yang kamu nikmati sekarang, ya, itu bebas nilai, tidak ada maksudnya, ya. Ya barangkali untuk satu dua, ya, itu tidak masalah, ya, tetapi sebenarnya di balik adanya ekspansi hiburan itu sebenarnya mengandung maksud sendiri, ya, itu ekspansi budaya, perang budaya. Ya misalnya budaya Korea itu, ya, budaya Korea atau budaya Cina atau budaya Amerika, ya, secara tidak langsung dengan mereka memasukkan apa, film-filmnya, fashionnya, kemudian apa, eh, food, ya, makanannya itu secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi budaya kita. Ya kan sekarang sudah kamu lihat itu, ya, apa, bagaimana K-pop itu mempengaruhi remaja-remaja kita. Ya meskipun pengaruh itu tidak sampai apa, mengakar kuat, tidak, ya, tidak, karena bagaimanapun juga identitas keindonesiaan pasti masih tetap ada, tetapi secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi cara hidup kita, ya. Mempengaruhi cara hidup kita, pola pikir kita, dan itu yang dimaksud dari proxy war, ya begitu. Jadi senjatanya apa proxy war itu? Senjatanya adalah opini, ya, tadi apa, fun, food, kemudian apa namanya, fashion itu, makanan, ya, McDonald, ya, apa namanya, Kentucky Fried Chicken, itu bagian dari eh, budaya-budaya Barat yang sekarang ini ada di Indonesia dan kita nikmati. Itu juga sebenarnya mengandung apa, maksud untuk mengglobalkan makanan Amerika, sehingga sekarang fried chicken itu kan sudah mengglobal kan, di mana-mana ada. Maksudnya apa, tujuannya apa, ya, selain bisnis, ya, tentu saja itu ada nilai budaya di situ. Dengan demikian budaya Amerika dianut di mana-mana, dilakukan di mana-mana. Fashion juga begitu. Kamu yang penggemar apa, penggemar K-pop misalnya atau drama Korea, ya, secara tidak langsung sedikit banyak pasti uh, mengidolai mereka, dan cara berpakaian itu sedikit banyak juga akan meniru mereka. Itu itu namanya proxy war. Jadi senjata dari proxy war itu bukan bukan bedil, bukan apa, pedang, bukan tank, bukan, tetapi hal-hal yang tidak kita sadari uh, mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Hiburan, makanan,
film itu adalah senjata-senjata dari proxy war. Nah, dalam bahasa bahasa pemikirannya, proxy war itu juga sering disebut dengan Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu berarti perang pemikiran. Ya, dari kata Ghazwah yang artinya perang dan Fikri itu artinya pemikiran. Jadi yang diserang bukan orangnya, bukan fisiknya, bukan daerahnya, bukan, tetapi pemikirannya. Penyerangan dengan berbagai cara terhadap prinsip identitas pemikiran sebuah bangsa atau umat. Untuk apa? Untuk merubah nilai-nilai yang dianut umat itu, untuk merubah prinsip-prinsip yang dianut oleh sebuah bangsa. Ya, secara sederhana, proxy war atau Ghazwul Fikri itu ya berarti perang ide, ya, perang teori, perang argumentasi, perang opini dan lain sebagainya. Itu Ghazwul Fikri dan caranya bisa bermacam-macam. Nah, sasarannya apa? Proxy war itu ya, sasarannya adalah perilaku. Nah, yang pertama tentu saja adalah pola pikir. Jadi dengan adanya berita, ya, opini di media, nah, itu nanti akan merubah pola pikir kita. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan kebohongan yang disampaikan berulang-ulang, maka itu nanti akan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi hoax, ya, fakta atau tidak, benar atau tidak, kalau itu disampaikan secara terus-menerus, ya, disampaikan terus-menerus, nanti lama-lama secara tidak langsung dia akan menghuni bawah sadar pikiran kita, dan kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya, contohnya apa? Nah, misalnya soal vaksin, ya, soal vaksin. Nah, sekarang kemarin-kemarin ramai dibicarakan vaksin itu mengandung apa? Mengandung enzim babi, mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Berita itu ya, itu di blow up media terus. Padahal itu belum tentu benar kan, karena MUI belum mengeluarkan sertifikat halal. Ya. Belum ada penjelasan langsung dan resmi dari pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang bertanggung jawab, tetapi orang-orang yang anti vaksin, yang tidak mau vaksin itu, kemudian melemparkan opini, ya, seakan-akan vaksin itu najis karena ada unsur babi di situ, dan itu di blow up terus. Ada akun-akun, ada orang-orang yang memang sengaja menyebarkan media itu terus-menerus. Untuk apa? Agar itu menjadi pemahaman umum. Agar media sosial, media cetak itu dipenuhi dengan berita itu. Sehingga seakan-akan ketika berita itu menyebar secara luas, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu belum tentu benar. Nah, itu salah satu cara untuk merubah pola pikir manusia. Menyampaikan kebohongan, ya, secara terus-menerus. Sehingga saking konsistennya, saking banyaknya, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Ya, maka orang yang tidak tahu apa-apa itu akan menganggap bahwa vaksin itu ya isinya babi. Sampai akhirnya MUI mengeluarkan sertifikasi halal. Nah, itu cara kerja proxy war ya begitu. Ya, maka kita sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswa, ya, seharusnya tidak mudah termakan berita-berita seperti itu yang tidak jelas. Meskipun berita itu masif, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, ya, belum ada penjelasan yang
yang pasti dari pihak terkait, maka jangan mudah kita percaya. Itu bagian dari perang opini. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya dengan vaksin itu, kita tidak percaya dengan pemerintah. Dan ketika misalnya ya berita itu dipercaya oleh sekitar 50% warga Indonesia misalnya, atau lebih banyak warga Indonesia yang tidak mau divaksin karena menganggap vaksin itu berbahaya, haram, najis, dan lain sebagainya. Ya program pemerintah nanti untuk menghadang corona pasti akan gagal. Dan Indonesia, lagi-lagi Indonesia akan semakin lama berhadapan dengan corona. Dan ketika corona ini tidak kunjung pergi, ya ekonomi Indonesia tidak akan naik. Nanti akan terjadi apa? Terjadi chaos. Lama-lama ketika ekonomi rakyat ini tidak kunjung membaik, ya nanti ada konflik. Kalau ada konflik nanti pasti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin merebut kekuasaan. Ujung-ujungnya begitu. Ujung-ujungnya begitu. Jadi itu perang opini, proxy war. Dan perang model sekarang. Maka orang sekarang kalau merebut kekuasaan itu tidak lagi dengan kudeta, tidak lagi dengan senjata, tidak. Itu merugikan banyak orang. Proxy war itu lebih efektif karena kaitannya dengan perubahan pola pikir. Nah, ketika seseorang itu sudah dimasuki pola pikir seperti itu, ya, pola pikir yang keliru, ya, maka semakin lama secara tidak langsung karena pola pikir yang keliru, maka nanti itu akan berimbas pada perilaku. Ya, karena perilaku itu diawali dari pola pikir. Ya, kalau bahasa pendidikannya itu ya kognitif itu ya. Ya, kognitif itu menentukan afektif. Ya. Seseorang itu bisa melakukan sesuatu ketika dia paham, ketika dia mengerti. Pola pikirnya sudah terbentuk. Kalau belum terbentuk, dia tidak akan melakukan itu. Nah, perang pemikiran itu atau proxy war itu diwujudkan dalam bentuk berita, ya. Dalam bentuk hiburan, dalam bentuk fashion dan lain sebagainya. Nah, di dalam media-media itu ya, ada maksud tersembunyi untuk ya memperkenalkan lah atau untuk memasukkan nilai-nilai yang dianut oleh mereka. Sehingga tadi ketika hiburan itu, ya, berita itu kita konsumsi terus-menerus, maka lama-kelamaan itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Ya, dan itu nanti akan merubah pola pikir kita, yang pada akhirnya akan merubah perilaku. Apa tujuan dari proxy war itu, Pak? Ya, yang pertama tadi, merubah pola pikir. Ya. Disorientasi. Disorientasi pemikiran sebuah bangsa, ya, pemikiran lawan. Nah, yang awalnya konsisten memegang prinsip tertentu, misalnya, itu nanti akan luntur. Ya. Misalnya, awalnya kita percaya kepada tenaga kesehatan terkait dengan corona itu, ya. Misalnya kita percaya 100% ya, bahwa corona itu ada, ya. Percaya kepada dokter, percaya kepada tenaga kesehatan yang ahli dalam bidang kesehatan itu, dalam bidang virus itu. Tapi karena ada berita-berita yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya, dan itu tidak hanya dari satu orang, dari banyak orang, itu disebarkan secara masif, secara terus-menerus, itu maka nanti akan sedikit banyak akan menggoyahkan prinsip kita, menggoyahkan keteguhan kita dalam memegang kepercayaan itu. Nah, maka kemudian lama-kelamaan hilanglah kepercayaan kita kepada pemerintah, kepada dokter, kepada tenaga kesehatan yang memang sehari-harinya dia bergelut dengan corona. Justru kita malah lebih percaya kepada
orang-orang yang tidak ahlinya, ya kan. Ono ustadz ngomong corona, ya ustadz itu bidangnya apa? Dia kan bidang agama, ngomong tentang corona misalnya, nggak tahu apa-apa tentang kesehatan, dia ngomong corona dan kita percaya. Itu itu bagian dari cara untuk mendisorientasi pemikiran orang lain. Nah, yang kedua, mendelegitimasi konsep pemikiran orang. Delegitimasi itu berarti ya mematahkan argumen lawan. Eh, Kamu percaya bahwa corona itu ada karena buktinya tetanggamu itu ada yang kena corona, ya, ada yang kena corona 14 hari di rumah sakit, atau misalnya ada tetanggamu yang meninggal dunia karena corona. Tapi ada teman kamu ya yang dia tidak pernah, sebenarnya tidak pernah bersinggungan dengan corona sama sekali. Nah, dia hanya cerita dari orang. Ono tanggaku lara jantung mlebu rumah sakit di corona no misalkan gitu. Dia tidak tahu sendiri, ya, tidak tahu sendiri apakah benar begitu atau tidak. Ya, kamu adu argumen ya. Aku harus dewe tonggoku itu dirawat di rumah sakit 14 dino. Aku ketemu karo wong dewe. Tapi teman kamu itu mengungkapkan argumen dan pendapatnya, lalu kamu percaya. Maka secara tidak langsung argumen kamu itu dipatahkan dengan opini teman kamu itu. Yang ketiga, mengindoktrinasi lawan. Indoktrinasi itu lebih dalam lagi daripada sekedar disorientasi atau delegitimasi. Jadi ketika pola pikir kita sudah berubah, maka nanti akan lama-kelamaan menjadi sebuah keyakinan. Awalnya percaya dengan adanya corona, tapi karena apa? Ada berita-berita itu ya di di apa dicekoki oleh teman kamu yang tidak percaya itu setiap hari, akhirnya itu menjadi keyakinan, menjadi doktrin. Wah, corona itu ya rano, corona itu ngapusi misalnya begitu. Akhirnya kamu tidak percaya kalau ada corona itu. Nah, corona itu buatan Cina untuk menghancurkan umat Islam misalnya. Akhirnya itu menjadi doktrin, menjadi keyakinan. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan, maka akan sulit untuk dirubah. Kalau sekedar hanya pola pikir saja, itu perubahannya masih cukup mudah karena hanya mengubah pada sisi kognitif. Tapi kalau sudah menjadi afeksi, ya, menjadi doktrin, keyakinan, maka itu akan sulit untuk dirubah. Nah, ketika keyakinan itu sudah berubah, ya, pola pikir berubah, keyakinan berubah, maka nanti itu juga akan menghilangkan motivasi kita. Ya karena kita sudah tidak lagi percaya dengan corona misalnya, maka semangat kita untuk menjaga diri dari corona itu nanti otomatis akan lama-lama akan luntur kan. Yang biasanya misalkan karena percaya penuh adanya corona, kemana-mana bawa masker, ya, tidak berkerumun. Nah, sekarang alah, wong nyatanya yang ngono wae kok begitu. Nah itu menghilangkan motivasi. Ya itu akibat dari tadi, akibat dari proxy war, akibat dari apa Ghazwul Fikri itu. Nah, ini dalam konteks corona tadi ya. Nah, selama ini apa kita sebagai warga NU, ya, penganut aswaja di Indonesia, kadang tidak kita sadari sebenarnya kita ini juga sedang diserang. Kita ini juga sedang mengalami proxy war, Ghazwul Fikri. Dari siapa Pak? Ya dari orang-orang di luar aswaja. Dari orang-orang di luar aswaja. Beberapa waktu yang lalu sempat ada narasi ya yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Wali Songo itu tokoh fiktif dan itu di blow up oleh media besar ya. Di blow up media besar disampaikan oleh seorang ustadz sebelah ya, Ustadz Wahabi di channel dia
Dan channelnya memang pengikutnya banyak sekali, dan itu kemudian diberitakan oleh media-media besar. Nah, ini sebenarnya juga ada maksud di situ ya. Ini adalah proxy war, Wazwul Fikri, agar ya kita orang-orang Aswaja ini kemudian eh, tidak meyakini lagi bahwa Wali Songo itu adalah para penyebar Islam di Indonesia. Ya, Wali Songo itu tidak punya jasa apa-apa di Indonesia. Nah, kita yang awalnya berpikir bahwa Wali Songo itu seorang wali, ya, yang apa bisa dialap berkah, ya, ya maka kemudian berubah. Wali Songo itu fiktif. Nah, berarti makame itu ya gaweane wong, misalkan begitu. Nah, akhirnya itu merubah perilaku kita. Kita yang awalnya mau ziarah, ya, akhirnya tidak mau lagi ziarah karena menganggap apa Wali Songo itu tidak ada. Dan dengan begitu ajaran mereka, ya, ajaran orang Wahabi yang mengharamkan ziarah itu kan menjadi kita ikuti, dan kita meninggalkan ajaran kita, ajaran Aswaja itu. Nah, itu salah satu cara untuk apa menundukkan dan menguasai lawan, ya begitu. Ya, jadi tidak secara langsung dengan menghantam kita bahwa ziarah Wali Songo itu haram, tidak begitu. Ziarah Wali Songo itu kufur, syirik, tidak langsung begitu. Karena cara yang begitu basi, ya. Cara-cara begitu itu nanti pasti akan menjadikan apa pembicaraan di kalangan umat, dan itu akan menjadi geger. Wah, apa ziarah kubur Bone Wali Songo misalkan dituduh syirik, kafir, dan lain sebagainya. Kita nanti pasti akan menentang itu. Nah, sehingga dibuatlah cara-cara yang agak halus, yang sekiranya itu nanti lama-lama akan masuk ke dalam alam pikiran kita tanpa kita sadari. Ya, misalnya tadi, ya, mereka berusaha membuktikan bahwa Wali Songo itu tidak ada. Wali Songo itu fiktif, ya. Yang ada itu bukan Wali Songo. Ya. Misalnya begitu. Lama-lama kemudian kita percaya itu. Nah, akhirnya apa? Tradisi kita, tradisi ziarah kubur itu ya akan kita tinggalkan karena menganggap itu tidak valid. Gitu. Apa saja cara yang dilakukan untuk melakukan perang opini, Pak? Yang pertama, ya, dengan taskik. Ya. Taskik itu apa? Dari kata syak. Ya. Syak itu artinya was-was. Dengan menimbulkan keraguan-raguan terhadap pemikiran atau keyakinan lawan, ya, keyakinan sebuah bangsa. Ya, tadi menyampaikan narasi-narasi yang itu nanti bisa menggoyahkan kepercayaan umat. Ya, misalnya tadi Wali Songo itu fiktif, ya, Wali Songo itu tidak ada. Ya, kemudian apalah misalnya ada dulu yang pernah mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah mengharamkan tahlilan. Misalnya begitu. Ada kemarin ketika apa rame-rame Natal itu, ya, ada yang mengatakan Buya Hamka itu ketua MUI zaman Pak Harto mengharamkan ucapan Natal. Apa me, mengutip, ya, atau menyitir atau membawa nama orang-orang besar, ya, mengutip perkataan mereka yang tidak pas, yang tidak relevan untuk mendangkalkan pemikiran kita. Ya, bagi orang NU, ya, yang memang NU-nya atau Aswajana ini tidak begitu tebal, ya, tidak begitu kental, mendengar orang mengatakan bahasa Mas Ari dulu itu mengharamkan tahlil loh, ya, dia akan goyah, kosok ta, wah berarti yang tahlilan itu aslinya orang oleh gitu.
Dia akan bilang begitu. Nah, itu metode taskik ya. Apa? Menimbulkan was-was atau keraguan. Yang kedua, metode taswih. Ya. Taswih itu upaya untuk menghilangkan kebanggaan, ya, menghilangkan rasa bangga kita terhadap bangsa kita sendiri, terhadap jamiyah kita, terhadap apa saja yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara menggambarkan keburukan-keburukan yang dimiliki. Entah itu benar atau tidak. Ya, contoh sederhananya gampang. Ya, kamu pasti pernah melihat foto-foto misalnya Menak sekarang ya, Menak Gus Yakut itu yang sekarang itu ketika pertama kali diangkat jadi Kemenak itu ada beredar foto ya, beliau rangkul wong wedok ya, wong wedok itu dengan pakaian yang terbuka itu kemudian disebarkan ya. Ada juga dulu ya pernah ada foto Gus Dur pakai kaos pakai celana pendek mangku seorang wanita. Nah, atau misalnya fotonya Pak Jokowi lah ya dengan seorang wanita misalnya. Itu apa namanya? Cara-cara untuk menghilangkan kebanggaan kita terhadap apa yang kita miliki. Ya, misalnya Menak difitnah dengan foto hoax seperti itu kan tujuannya supaya kita tidak lagi percaya dengan dia. Oh, ternyata Menak itu kelakuannya ini. Padahal itu foto editan. Gus Dur ternyata begini. Jokowi ternyata suka main perempuan misalnya. Nah, itu bagian dari cara-cara yang dilakukan oleh lawan untuk meruntuhkan kebanggaan kita. Ya. Kita yang awalnya bangga punya Presiden Jokowi, bangga punya Menak seorang anak kiai, keturunan kiai misalnya, ya. Punya Presiden Gus Dur misalnya kita bangga dengan cara menampilkan foto itu kita nanti akan kehilangan kebanggaan itu. Orang percaya oh, padahal kok ternyata juga begitu. Itu metode taswih namanya. Kemudian yang ketiga metode tahrif. Nah, tahrif itu ya memanipulasi, ya, merubah. Merubah apa? Merubah misalnya merubah buku sejarah atau merubah buku-buku atau kitab-kitab yang selama ini kita pelajari. Ya, coba nanti kamu cari ya, kamu cari tulisan tentang kejahatan sekte Wahabi. Dulu saya pernah menyampaikan itu. Jadi salah satu kejahatan orang Wahabi ya, itu adalah merubah isi kitab para ulama. Merubah isi kitab para ulama. Jadi orang Wahabi itu punya percetakan banyak sekali, punya percetakan besar. Ya, mereka mencetak buku-buku para ulama klasik yang buku-buku itu kita gunakan, misalnya seperti kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Imam Syafi'i. Ya. Itu mereka cetak, tetapi dengan dirubah isinya. Dirubah bagaimana? Dirubah sesuai dengan keyakinan mereka. Ya. Banyak sekali buktinya. Ya. Dulu saya pernah menyampaikan ada sebuah buku ya, buku judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi. Coba nanti dicari itu. Tidak hanya merubah kitab para ulama, bahkan mereka juga merubah redaksi hadis. Tujuannya untuk apa? Agar mereka bisa menyebarkan keyakinan mereka. Ya. Maka kemudian orang Wahabi itu punya situs ya, punya situs yang di situ kita bisa mendownload buku, ya, kitab itu dengan gratis. Dan tidak terbatas. Berapapun itu bisa kita ambil. Ya, tapi hati-hati karena tidak semua kitab yang ada di situ itu asli. Bisa jadi sudah dirubah redaksinya. Ya, yang itu tidak kita sadari kalau kita tidak teliti. Ya, tapi
warga NU ya, orang-orang NU sudah bisa melacak itu ya. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita sudah apa, melacak beberapa perubahan itu. Ya, karena para kiai itu biasanya tidak hanya punya satu kitab. Ya. Mereka punya banyak kitab dari berbagai percetakan. Untuk apa ya? Untuk tadi, untuk mengecek ya, kalau ada sesuatu yang salah di tulisannya. Nah, ada sesuatu yang berbeda antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Nah, itu nanti bisa dilacak di situ. Nah, orang Wahabi itu sampai sebegitunya agar keyakinan mereka, agar ajaran mereka itu diterima oleh umat Islam. Nah, itu juga bagian dari proxy war, bagian dari Ghazwul Fikri. Nah, yang terakhir adalah tazwib. Ya, ya dengan apa? Dengan mencampur adukan, ya, mencampur adukan ajaran satu dengan yang lain, tradisi satu dengan yang lain. Contohnya apa? Ya sekarang kamu pasti pasti apa namanya banyak melihat ya pesantren-pesantren, sekolah-sekolah ya, yang memiliki program unggulan tahfidz, ya, program unggulan tahfidz. Nah, tahfidz itu sebenarnya di NU itu tradisi lama ya, karena pondok tahfidz pertama di Indonesia itu pondoknya NU, pondoknya KKNU. Dan apa, warga NU itu pasti banyak yang hafid ya. Karena pondok-pondok NU itu banyak sekali pondok anak-anak tahfidz, pondok remaja, pondok dewasa itu banyak sekali. Tapi sekarang ya program tahfidz itu sekarang banyak diadopsi oleh mereka ya, orang-orang Wahabi itu ya, dimasukkan sebagai kurikulum sekolah mereka untuk menarik massa ya, dan seakan-akan hanya mereka sendiri yang hafid itu ya. Seakan-akan yang paling hafid, paling Quran ya, paling menguasai Quran itu mereka. Yang punya pondok tahfidz berkualitas itu mereka ya, padahal NU itu sejak dari dulu sudah punya pondok tahfidz ya, dan tidak kalah banyaknya para hafid yang dari kalangan NU, tidak kalah banyaknya para ulama-ulama ahli Quran dari NU. Tapi seakan-akan apa, tahfidz itu identik dengan mereka ya, karena apa? Karena tadi mereka menguasai media ya. Acara hafidz cilik di TV misalnya itu kan juri-jurinya misalnya itu beberapa dari kalangan mereka. Nah, ustadz-ustadz di TV itu beberapa dari kalangan mereka. Itu contohnya ya, kan program tahfidz. Kemudian pesantren ya. Kalau kita pahami ya, pesantren itu lembaga pendidikan khas Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari NU dan Aswaja. Ya, di pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bagaimana hubungan NU dan bagaimana hubungan pesantren dan Aswaja. Adanya Aswaja di Indonesia itu juga karena ada pesantren. Adanya pesantren di Indonesia karena ada Aswaja yang dibawa Wali Songo. Tapi sekarang, nah, kalau kita menyebut pesantren itu sekarang yang ada tidak hanya pesantren Aswaja. Karena mereka, orang-orang Wahabi itu yang datang ke Indonesia, yang menyebarkan ajaran di Indonesia, mereka juga menggunakan pesantren sebagai lembaga pendidikannya. Meskipun pesantrennya itu tidak seperti pesantren yang khas Indonesia. Khas Indonesia itu bagaimana, Pak? Ya, pesantren khas Indonesia itu ya kurikulumnya kitab-kitab kuning. Ya. Hubungan antara kiai dan santri itu seperti hubungan ayah dan anak. Ya. Ta'zim pada kiai. Tradisinya tradisi kemandirian, kemarin saya sampaikan itu. Tradisi disiplin, tradisi tepat waktu itu apa? Tradisi asli pesantren Nusantara. Nah, tapi dengan adanya pesantren-pesantren itu kan yang dikelola oleh mereka, makna pesantren menjadi
tereduksi. Ya, mereka mengklaim bahwa pesantren itu ya pesantren Indonesia, tapi bentuk asli pesantren Indonesia kan tidak begitu. Ya. Nah, pesantren Indonesia itu ya harusnya memang aswaja karena bentuk awalnya memang begitu. Nah itu cara uh, untuk Ghazwul Fikri, untuk proxy war dengan cara melarutkan ya, melarutkan satu tradisi dengan tradisi yang lain. Nah, agar umat ini nanti bingung. Ya. Makanya kalau dulu ya, orang tua itu mondok no anaknya itu tidak perlu bingung karena semua pondok dulu ya aswaja. Tapi sekarang ya orang tua mesti bingung. Ini aku mondok no anakku no di sing no pondok itu diajari cinta tanah air, diajari hormat kiai, diajari hormat wong tua sing ora ngafir-ngafir no wong. Sekarang orang tua harus hati-hati memilih pesantren untuk anaknya. Salah-salah nanti justru masuk ke pesantren yang radikal. Nah, gitu. Nah, dampaknya dari proxy war itu ya tadi eh, dampak awalnya mungkin hanya disorientasi pemikiran, ya. Tetapi eh, ujungnya nanti adalah perubahan nilai, ya, perubahan moral, perubahan ideologi yang nanti akan menyebabkan disintegrasi sosial. Ya, ya tadi ya, ketidakpercayaan kepada pemerintah misalnya, kehilangan kebanggaan terhadap NU misalnya, nanti akan memecahkan NU sendiri. Ya, karena kita merasa NU saya kira suara asli, NU diisi oleh orang-orang yang kelakuannya begini. Nah, kita kehilangan kebanggaan dengan NU. Dan akhirnya apa? NU pecah. Nah, kita kehilangan kebanggaan kepada presiden kita, kepada menteri-menteri presiden. Nah, menteri agama ternyata begini, misalnya begitu. Nah, akhirnya nanti akan ada perpecahan dalam suatu komunitas tersebut. Nah, itu dampak apa? Dampak akhir dari Ghazwul Fikri itu. Dan ketika sebuah masyarakat itu sudah terpecah, ya, bangsa sudah terpecah, ya, disitulah nanti musuh akan masuk. Ya. Saya sering ceritakan itu ya, bagaimana Amerika misalnya itu masuk ke negara Timur Tengah, ya, masuk ke Libya. Kemarin saya ceritakan itu Libya itu negara paling sejahtera di Timur Tengah, di Afrika. Tapi sekarang menjadi negara gagal, hancur karena itu awalnya proxy war begini, awalnya proxy war, perang pemikiran, ada propaganda-propaganda yang apa menimbulkan hilangnya kepercayaan rakyat Libya terhadap presidennya Muammar Gaddafi, dan itu di blow up terus ya, disebarkan terus menerus sehingga rakyat sebagian besar kemudian melawan presidennya. Akhirnya apa? Presidennya dikudeta, dibunuh, perang. Ya. Perang dengan siapa? Tidak dengan Amerika. Perang saudara antara pendukung, ya, pendukung presiden dengan yang tidak percaya dengan presiden. Nah, Indonesia sudah begitu kan? Nah, Indonesia sudah begitu. Meskipun tidak perang fisik antara cebong dan kampret itu kan, ya, cebong itu yang begini, kampret yang begini, itu kan sudah perang di media sosial, sudah pecah. Kalau ini terus menerus eh, apa terjadi dan semakin meruncing, bukan tidak mungkin nanti akan terjadi perang fisik. Antar siapa? Antar sama saudara sebangsa setanah air. Dan ketika sudah seperti itu, ya, maka nanti asing masuk. Masuk untuk menawarkan bantuan, seakan-akan jadi pahlawan. Ya, akhirnya Indonesia dikuasai. Polanya juga begitu di Libya. Ya. Pola yang dilakukan oleh asing di Libya, di Irak begitu. Diawali dengan propaganda, proxy war. Nah, itu dalam konteks kenegaraan. Ya, dalam konteks kenegaraan. Nah, ini strategi
apa proxy war. Ya, jadi untuk melakukan proxy war itu seseorang bisa melakukan konfrontasi ya, baik dengan melakukan serangan teror langsung ya, baik secara pemikiran maupun fisik ya. Jadi mengintimidasi ya, melakukan propaganda di media sosial lewat berita, lewat apa saja itu termasuk bagian dari konfrontasi, perang pemikiran di media. Tetapi ada juga yang melakukan dengan cara infiltrasi. Infiltrasi itu berarti penyusupan. Ya. Dan ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Jadi orang-orang radikal ya. Saya menyebut radikal itu agak gimana gitu karena radikal itu sebenarnya kalau dibawa ke hal yang positif itu baik ya. Sebenarnya positif radikal itu. Infiltrasi itu dengan cara menyusupkan seorang ya kepada komunitas tertentu untuk menghancurkan dari dalam. Itu infiltrasi. Ya saya beri contoh ya, kalau di tubuh NU, di tubuh Muhammadiyah, di tubuh ormas-ormas yang moderat, ya, itu pasti ada. Ya, itu pasti ada. Di NU juga ada infiltrasi itu. Sampai muncul namanya NU garis lurus, ya kan? NU garis lurus itu NU bukan NU struktural ya, bukan NU yang resmi. Itu adalah orang-orang yang ya memang secara kultural ya, amaliyahnya mereka NU, tetapi pemikirannya tidak sama dengan NU. Makanya kemudian bikin NU garis lurus. Ya. Di Muhammadiyah juga ada infiltrasi begitu, yang menyusup ke dalam dan di sana kemudian menggalang kekuatan. Ya. Itu contoh di tingkat organisasi ya. Contoh sederhana sebenarnya bisa kita lihat di masjid, ya, musola. Saya dulu pernah cerita ya. NU dan Muhammadiyah itu dewasa ini sering kehilangan masjid ya. Kehilangan masjid. Karena apa? Karena ada infiltrasi di masjid itu. Awalnya ada orang yang musafir begitu, dia ngaku musafir, kemudian nginep di masjid. Ya, nginep di masjid 1 hari, 2 hari sampai seminggu. Di sana dia bantu-bantu, nyapu, ngepel. Nah, karena dia rajin, kemudian dia disuruh adzan. Suruh adzan, nanti dianggap suaranya bagus, fasih. Nanti imamnya ternyata suatu ketika tidak hadir, suruh ngimami, dan akhirnya dia nanti lama-lama jadi pengurus masjid. Dan ketika sudah jadi pengurus masjid, nanti dia punya power, punya kekuatan untuk membawa masjid itu ke arah pemikiran dia, dan akhirnya identitas atau tradisi yang sudah ada di masjid itu dihilangkan. Yang biasanya oleh tahlilan yang malam Jumat, perjanjian malam Senin itu dihilangkan. Itu terjadi di Indonesia, dan tidak hanya 1-2 kasus ya, banyak kasus begitu. NU, masjid-masjidnya NU ada, Muhammadiyah banyak, dan cari saja di berita itu ya, banyak sekali. Itu uh, apa uh, salah satu cara untuk melakukan propaganda atau merubah arah pemikiran, tradisi, nilai, prinsip sebuah komunitas. Nah ini uh, apa pola serangan terhadap NU. Ya, dan ini nyata, ini tidak sekedar prediksi, tapi ini sudah nyata. Ya, fikroh itu pemikiran, fikroh dan amalia NU diserang, ya diserang, dikatakan syirik, ya, kufur, bid'ah, nah, itu sudah lama, dan sekarang ini masif ya, masif. Kalau dulu yang mengatakan NU bid'ah itu kan paling 1-2 orang ya. Tapi sekarang yang mengatakan NU itu bid'ah, NU itu syirik, cari di media itu ribuan ya. Misalnya kemudian disorientasi ya.
disorientasi terhadap para pemudanya. Tadi membelokkan pemikiran, membelokkan keyakinan. KKNU di lobi ya. Ya karena kiai kita itu kan toleran ya, moderat ya, gampangan lah. Gampangan. Maka kalau ada orang yang bilang, "Ye, pulang derek nginep di masjid, saya ikut nginep di masjid ya." Gitu. Ya kiai kita diterima saja tanpa menaruh rasa curiga. Padahal akhirnya dia ingin menguasai masjid. Ya. Kemudian minta waktu untuk ngisi kajian. Nah, orang-orang kita ya, kiai kita, orang ulama kita itu kan orang-orang yang simple ya, orang-orang yang supel. Jadi pemikirannya tidak sampai ke situ ya. Pokoknya kita HP ya ditompok begitu. Padahal di belakang kebaikan itu ya, itu ada yang tersembunyi, ya, ada agenda yang disembunyikan. Infiltrasi ke NU, infiltrasi ke Muhammadiyah, kemudian membelokkan sejarah, ya, merubah sejarah, merubah kitab-kitab yang kita baca, yang kita pegang itu. Ya, kalau perubahan sejarah itu tidak hanya sekarang ya, dari dulu sejarah Indonesia itu sudah banyak yang dirubah. Ya. Buku-buku sejarah yang kita baca di sekolah itu tidak lengkap ya. Ya, buktinya peran NU, peran para kiai itu tidak kita temukan di buku-buku sejarah. Padahal ya dulu sudah pernah saya singgung ya, Indonesia itu tidak bisa merdeka kalau tidak ada peran kiai santri di situ, tidak bisa. Karena yang mengobarkan perjuangan di desa-desa itu orang kiai sopo. Ya. Itu para kiai, para santri, umat Islam, orang-orang awam itu dimotori oleh kiai untuk melawan penjajah. Gitu. Nah, dari siapa Pak serangan-serangan itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya. Dari tadi ngomong NU diserang, Indonesia diserang. Ya, kalau dalam konteks negara, serangan itu adalah serangan dari asing, ya. Dari kekuatan-kekuatan asing. Ya. Peta politik dunia itu saat ini dikuasai oleh dua kubu, ya. Kubu kapitalis yaitu Amerika dan saudara-saudaranya, dan kubu sosialis, ya, komunis lah gampangannya. Siapa itu? Cina, Rusia, dan yang ada di belakangnya. Indonesia bagaimana Pak? Dari dulu semenjak merdeka Indonesia sudah menetapkan politik non-blok. Ya. Politik non-blok, bebas aktif. Ya. Bebas itu tidak memihak ke siapapun, tetapi aktif. Gitu. Itu Indonesia. Tidak memihak siapapun. Maka ketika ada kerjasama dengan Amerika ya diterima. Cina diterima, siapapun diterima. Gitu. Nah, dalam konteks ajaran Aswaja, NU, siapa yang menyerang? Serangan itu datang dari gerakan Islam transnasional. Gerakan Islam transnasional itu apa? Namanya transnasional berarti trans itu artinya lintas, ya. Nasional itu negara. Jadi gerakan Islam yang melintasi berbagai negara. Dia tidak lagi bersifat lokal, tidak hanya di satu negara, tetapi ada di banyak negara dan tidak dipengaruhi oleh tradisi lokal. Nah, gerakan Islam transnasional itu sayangnya itu didominasi oleh corak pemikiran fundamental dan radikal. Ya, dan radikal. Pemikirannya radikal, konservatif, kolot, tetapi cara yang digunakan untuk menyebarkan pemikiran itu menggunakan instrumen modern. Dengan apa? Dengan media sosial. YouTube dikuasai dia. Dalam arti dikuasai itu dia yang paling banyak subscribernya di YouTube. Facebook dikuasai, ya, dan lain sebagainya. Menggunakan media-media
digital untuk menyebarkan pemikiran mereka. Nah, siapa gerakan Islam internasional itu? Yang pertama, ya, ada namanya Ikhwanul Muslimin. Ada namanya Ikhwanul Muslimin. Kemudian ada Hizbut Tahrir, Salafi, Wahabi itu ya. Ada Jihadi, kemudian ada Jamaah Tabligh. Nah, itu semua adalah gerakan Islam transnasional. Tapi tidak akan saya bahas semua di sini ya. Hanya beberapa saja yang yang penting dan pemikirannya banyak ditiru oleh orang. Yang pertama Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu organisasi yang berdiri di Mesir. Saat ini ya meskipun secara organisasi itu tidak seluas ya, tidak ada di semua negara tidak, tetapi ideologinya banyak dianut oleh umat Islam. Nah, Ikhwanul Muslimin atau IM ya, ini tersebar luas di 70 negara. Ya, meskipun di negara-negara itu namanya tidak IM, tapi mereka menjelma menjadi ormas dengan nama sesuai dengan negara masing-masing. Ya, pusatnya ada di Mesir. Ya. IM itu apa? Organisasi yang agak tertutup. Ya. Dan mereka fleksibel, gerakannya fleksibel karena di setiap negara mereka punya nama masing-masing dan gerakannya juga berbeda-beda. Ya. Biasanya media yang digunakan untuk apa? Untuk konsolidasi misalnya itu adalah kelompok-kelompok pengajian itu ya. Daurah itu bahasanya daurah atau liko itu. Daurah liko itu cara wong NU ya pengajian itulah. Itu bahasa mereka liko atau daurah. Nah, Ikhwanul Muslimin berdiri tahun 1928. Jadi Ijazah NU. Ijazah NU di Mesir ya, di kota Ismailiyah didirikan oleh Hasan al-Banna. Dia ini memang apa namanya seorang ulama ya. Banyak karya yang sudah dihasilkan. Tujuan awalnya sebenarnya baik ya. Kalau saya pernah dengar ceritanya Kiai Said, Ikhwanul Muslimin itu sebenarnya awal pendiriannya itu baik oleh Hasan al-Banna itu. Ya. Ya meskipun memang tujuannya adalah menegakkan syariat dan menerapkan apa negara Islam. Ya, tetapi pada perjalanannya setelah didirikan salah satu anggota dari Ikhwanul Muslimin ini dituduh membunuh Perdana Menteri Mesir. Dan ketika itu Hasan al-Banna marah dan membantah itulah ya, bahwa itu tidak terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Tapi memang dari data-data berita-berita memang tuduhan mengarah kepada anggota Ikhwanul Muslimin yang membunuh Perdana Menteri Mesir. Akhirnya konflik kan itu kan. Karena itu konflik dan Hasan al-Banna sendiri terbunuh. Entah siapa yang membunuh. Dan akhirnya kemudian setelah itu dinamika organisasi Ikhwanul Muslimin dipegang oleh Said Qutb ya. Said Qutb. Nah, kalau penuturan Kiai Said Qutb ini bukan ulama ya. Dia itu wartawan sebenarnya. Bukan ulama, dia ini wartawan. Nah, Ikhwanul Muslimin itu ya, itu sendiri sampai saat ini perkembangannya itu bisa dibedakan menjadi dua aliran ya. Mereka pecah ya. Yang pertama aliran tarbiyah dan yang kedua aliran jihad. Aliran tarbiyah itu yang bagaimana? Aliran tarbiyah itu aliran yang cenderung menggunakan cara-cara non kekerasan. Ya. Aliran tarbiyah ini adalah aliran yang resmi, ya. Yang resmi.
uh, tujuannya sama, ingin menegakkan syariat Islam, mendirikan negara Islam, tapi yang versi tarbiyah ini cenderung menggunakan cara-cara yang halus, cara-cara non kekerasan. Ya, bahkan mereka juga menggunakan instrumen demokrasi. Ya, mereka masuk ke partai A, partai B dan ikut pemilu. Nah, di Indonesia ya, di Indonesia ini juga sudah ada ya sayap dari IM ini ya. Namanya tidak IM, tetapi orang-orangnya adalah orang-orang IM. Nah, IM Tarbiyah masuk ke Indonesia sekitar tahun 80-an. Ya. Mereka menggalang kekuatan lewat pengajian di kampus, kemudian alumni Timur Tengah, ya, yang datang ke Indonesia itu beberapa menjadi pelopor-pelopor IM di Indonesia. Kemudian alumni LPPIA. Siapa contohnya? Nah, kalau mau tahu misalnya Hidayat Nur Wahid, ya, mantan presiden PKS itu, petinggi PKS. Ada kemudian namanya Didin Hafidzuddin. Nah itu juga dulu orang besar PKS. Ya, pertemuan itulah yang dari alumni Timur Tengah, kemudian dari halakoh-halakoh dari liko-liko itu yang akhirnya melahirkan yang namanya PKS. Jadi PKS itu ideologinya adalah ideologi Ikhwanul Muslimin. Ya. Bukan rahasia lagi kalau Ikhwanul Muslimin itu ideologinya ingin merubah sebuah negara menjadi negara Islam. PKS juga begitu. Sebenarnya maka kemarin itu ya ketika HTI dibubarkan, ada suara juga yang menginginkan PKS itu dibubarkan. Karena sebenarnya PKS dan HTI itu sumbernya satu. Siapa Ikhwanul Muslimin? HTI itu juga dulu pendiri HTI itu juga maksudnya pendiri Hizbut Tahrir itu juga punya hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Nah, maka PKS dan HTI itu sebenarnya satu nafas. Hanya saja ya PKS itu dia terang-terangan sebagai partai politik. Ya, tapi dia juga menginginkan itu. Ya, tujuannya sama sebenarnya. Nah kemudian selain berupa partai ya, IM ini juga menjelma menjadi ormas-ormas. Misalnya apa? Kami ya, kamu tahu di kampus itu ada ormas namanya Kami, ormas mahasiswa namanya Kami, Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Termasuk LDK itu juga awalnya dulu diinisiasi oleh para aktivis IM. Itu. Nah, gerakan transnasional yang kedua adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Dia ini orang Palestina, alumni Al-Azhar. Ya, pernah berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Ada yang mengatakan dia ini pernah berbaiat kepada Ikhwanul Muslimin. Ya. Hizbut Tahrir sama dengan Ikhwanul Muslimin ya. Tujuannya untuk membentuk khilafah Islam, membentuk negara Islam. Ya, menurut mereka dunia ini akan baik ya. Dunia ini sejahtera jika dunia ini dipimpin oleh seorang khalifah. Umat Islam akan menemukan kejayaannya kembali kalau umat Islam mau bersatu dalam pimpinan satu khalifah. Maka cita-cita Hizbut Tahrir itu menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu pemerintahan. Nah, khalifah itu, khilafah Islamiyah itu. Nah, kalau Ikhwanul Muslimin itu cenderung tidak menggunakan cara-cara kekerasan ya, Ikhwanul Muslimin yang versi tarbiyah itu, maka Hizbut Tahrir juga sebenarnya sama. Ya. Hizbut Tahrir itu sebenarnya juga dalam perjalanannya mereka tidak selalu menggunakan kekerasan, tetapi mereka melegitimasi kekerasan. Nah itu yang kemudian tidak sama dengan Ikhwanul Muslimin. Jadi Hizbut Tahrir
eh, meskipun ya dia tidak menggunakan kekerasan, tapi dia mengakui, dia melegitimasi ya, aksi kekerasan untuk merebut kekuasaan di sebuah negara. Nah, misalnya itu ya, data-data sejarah mengatakan Hizbut Tahrir terlibat dengan politik kebencian dan intoleransi yang membenarkan kekerasan. Ya. Mengakui pelaku berbunuh diri sebagai mujahid atau pejuang, menyerukan penghancuran umat Hindu di Kashmir, ya. Menyerukan perang terhadap Rusia di Chechnya dan lain sebagainya. Ya bahkan di negara-negara Timur Tengah yang sekarang konflik itu ada campur tangan Hizbut Tahrir. Ya. Di Libya, ketika Libya melakukan kudeta kepada Presiden Muammar Gaddafi, itu di situ ada peran Hizbut Tahrir. Ya, jadi meskipun Hizbut Tahrir ini hampir sama dengan IM, ya, tetapi Hizbut Tahrir cenderung mau menggunakan kekerasan. Nah, karena track recordnya yang tidak baik di berbagai negara itu, nah, salah satu cirinya pokoknya ono Hizbut Tahrir di sebuah negara, dia pasti menginginkan negara itu konflik. Ya, ya tadi dengan cara melakukan proxy war itu, ya, mendisorientasi, delegitimasi, ya, melakukan propaganda di sebuah negara sehingga negara itu nanti terpecah. Nah, sehingga ketika terpecah nanti dia eh, apa nunut nunut kubu yang dianggap paling kuat. Nanti dia akan menunggangi kubu itu sehingga nanti dia bisa masuk ke pemerintahan. Nah, Indonesia nah, sebenarnya juga polanya hampir seperti itu, ya. Dan pola-pola itu sama dengan pola-pola yang ada di Timur Tengah. Kemarin ya di Pilpres 2019, ya, kamu kalau bisa membaca itu sebenarnya pertarungan antara Islam Islam kiri dan Islam kanan. Ya. Nah, kamu tahulah ya para ex HTI itu mereka arahnya kemana? Ya, di kubu nomor nomor satu jelas ya di situ ada NU Muhammadiyah. Nah di kubu nomor dua ya ini menampung orang-orang semacam itu ya ex HTI kemudian FPI dan orang-orang yang selama ini identik dengan radikal. Mereka menunggangi itu. Jadi mereka ikut kubu nomor dua itu mereka tidak ikhlas sebenarnya. Mereka hanya ingin menunggangi kubu nomor dua yang kemudian ketika kubu nomor dua berkuasa mereka dapat jatah kursi dan dengan begitu mereka bisa duduk di kekuasaan gitu ya. Bahkan HTI itu ex HTI itu sudah duduk di pemerintahan kan. Ternyata beberapa pejabat BUMN misalnya dosen-dosen di kampus-kampus umum itu kan banyak yang terafiliasi dengan HTI. Ya, ada salah satu dosen UNES atau Undip itu kan yang dipecat ya, karena terafiliasi HTI. Kemarin pemilihan apa pejabat di UI ya kalau tidak salah itu ya. Di UI itu juga ada salah satu dekan ya yang baru saja diangkat, tapi karena suara netizen ya, bahwa dekan ini yang terpilih itu ternyata ex HTI, akhirnya dipecat. Ya begitu cara mereka eh, menginfiltrasi ya menyusup ke sebuah negara. Nah, nah eh, di Indonesia ya Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI mulai ada pertama kali di Masjid Al-Ghifari di IPB Bogor. Ya, ya kenapa di IPB Bogor Pak? Ya itu karena eh,
apa ya, ngapusi atau ngakali wong ora paham agama itu lebih mudah daripada ngakali wong sing paham agama. HTI itu kemana-mana membawa agama. Bahkan lambangnya, logonya itu kan dengan logo kalimat tauhid kan, logonya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seakan-akan dia sendiri yang paling Islam, seakan-akan dia mewakili Islam. Sehingga kalau ada orang yang membakar benderanya, itu kan dituduh membakar kalimat tauhid. Padahal tidak, yang dibakar itu bendera mereka. Ya itulah liciknya mereka. Ya, mereka menggunakan simbol-simbol Islam untuk kelompok mereka. Ketika mereka dilawan, ya mereka mengatakan yang melawan itu melawan umat Islam. Ya, membakar bendera mereka dikatakan membakar bendera tauhid. Padahal tidak. Ya, ada di Masjid IPB Bogor. Ya, ya apa? Tahulah ya, kampus-kampus umum itu selama ini menjadi sarang HTI. Menjadi tempat berkembangnya HTI. Karena apa ya tadi? Karena pemahaman orang-orang di umum itu pemahaman agamanya masih rendah, sehingga ketika ada orang mengatakan begini, ya, umat Islam sekarang dizolimi, ya, apa kita harus mendirikan negara Islam, ya mereka percaya saja. Mereka tidak tahu kalau ulama-ulama yang mendirikan negara ini, ya rumangsane ulama-ulama itu bodoh, ya. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara itu dianggap bodoh. Nah itu makanya eh, membohongi orang, ya ngakali wong yang tidak paham agama itu lebih mudah daripada yang paham agama. Makanya HTI tidak pernah subur di IAIN, di kampus-kampus Islam itu tidak pernah subur, bahkan tidak ada. Ya, golek no unis nunggu itu nggak ada HTI. Di kampus-kampus itu nggak ada HTI. Di IAIN itu jarang sekali. Ya karena pemahaman agama mereka sudah memadai, sehingga tidak mudah dihapusi, tidak mudah diakali dengan propaganda HTI itu. Gitu. Nah, bahkan di tahun 2002 ini Hizbut Tahrir melakukan konferensi internasional di Istora Senayan. Videonya cari, kayaknya masih ada. Ya, di situ dia mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang mengusung paham khilafah. Ya, tujuannya ingin mendirikan negara khilafah. Ya, ada pengembangannya, ya Hizbut Tahrir ini dakwahnya melalui masjid-masjid. Di masjid-masjid jami ya tadi caranya dengan infiltrasi begitu. Kedok-kedok itu di musafir dan jadi merbot dan selanjutnya nanti akhirnya dia menguasai masjid. Ya. Masjid-masjid di kampus juga begitu. Ya. Organisasi-organisasi di kampus itu banyak yang diresuki oleh HTI. Nah ini jaringan HTI di dunia. Ya. Sudah ada di banyak negara. Tapi karena track recordnya yang begitu itu ya akhirnya HTI kemudian dilarang kan, dilarang di Malaysia, dilarang bahkan di Arab Saudi itu dilarang. uh, apa dan akhirnya di Indonesia juga dilarang. Indonesia itu termasuk telat melarang HTI itu karena di negara Timur Tengah yang sudah merasakan kekejamannya HTI itu sudah lama, ya, sudah lama. Yaitu pokoknya nek ono HTI itu nanti negaranya jadi tidak aman. Nah, jadi konflik itu sudah jadi titen, ya. Terus dititeni. Pokoknya angger ono negara kok ono HTI, nah itu negara itu jadi tidak aman. Jadi geger gitu. Nah, selanjutnya adalah Salafi Wahabi. Nah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kemudian Salafi Wahabi. Nah, Salafi Wahabi ini sebenarnya ideologi ya, sebenarnya paham. Ya, mereka ini sebenarnya paham. Uh, tetapi mereka juga punya gerakan, ya, punya gerakan. Gerakan Wahabi itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Pertama kali
itu ada di Arab Saudi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, pada perkembangannya gerakan ini berkembang ya, secara internasional melalui siapa? Ya melalui ulama-ulama Wahabi. Melalui ulama-ulama Wahabi dan alumni-alumni pelajar-pelajar yang dari luar yang sekolah di Arab Saudi, yang kuliah di Arab Saudi. Nah, ulama-ulama ini mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, ya, dukungan dana, ya, dukungan politik, dukungan sosial dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan dukungan untuk menyebarkan ideologi itu. Ya. Saat ini tokoh sentralnya gerakan Wahabi ini ya memang di Arab Saudi ya. Ada beberapa tokoh sentral seperti misalnya Bin Bas, ya, Al-Albani, kemudian Al-Utsaimin. Misi utama dari gerakan Wahabi itu apa? Ya, seperti dulu pernah saya sampaikan. Ya. Misi utamanya adalah memurnikan ajaran Islam ya, dari praktik-praktik yang mereka anggap syirik, mereka anggap bid'ah. Ya. Sampai-sampai situs-situs bersejarah di Mekah itu kan dihancurkan oleh rezim Arab Saudi yang didukung Wahabi itu ya. Jadi rezim Arab Saudi itu ideologinya Wahabi. Ya. Punya mufti namanya Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya. Dia jadi mufti dan sampai sekarang mufti Arab Saudi itu selalu dari kalangan Wahabi. Dan karena Wahabi menjadi mazhab resmi negara. Ini contohnya misalnya, ya. Ini gambar yang sebelah kiri itu ya, gambar Jannatul Baqi, ya. Pemakaman Baqi, kompleks pemakaman Baqi. Kompleks pemakaman Baqi itu isinya di situ adalah makam keluarga Rasulullah, makam sahabat Rasulullah. Dulu begitu, ya, dibuatkan rumah, dibuatkan tempat ya, yang bagus. Nah, tapi itu dihancurkan karena dianggap menimbulkan kesyirikan. Umat Islam yang ziarah ke situ dianggap meminta-minta kepada keluarga Rasulullah. Nah, akhirnya sekarang kan bisa kamu lihat bagaimana bagi itu rata dengan tanah, ya, rata dengan tanah untuk memberikan tanda, ya, tanda bahwa itu makam hanya ditaruh batu-batu begitu. Cari saja gambarnya di internet. Itu rumah Rasulullah di Mekah, rumah Siti Khadijah, ya, rumah Siti Khadijah, yang dihuni Rasulullah selama kurang lebih 28 tahun. Mulai beliau menikah. Disitulah lahir putra-putri Rasulullah, lahir Siti Fatimah. Itu gambar dulu sebelum dihancurkan oleh rezim Arab Saudi. Sekarang sudah nggak ada itu. Dulu pernah dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dan sekarang menjadi masjid kalau tidak salah, masjid atau perpustakaan begitu. Nah, yang bawah itu juga makam-makam keluarga Rasulullah, makam Sayyidina Hamzah paman Rasulullah, kemudian makam anak-anak Rasulullah. Itu juga sekarang sudah tidak ada bangunannya ya, tidak ada tidak ada itunya, nisannya ya. Bahkan nisannya tidak ada. Ya, kalau di Indonesia itu pasti sudah dibangun sedemikian rupa, ya, dibangun sangat indah sekali. Ya, makamnya Wali Songo saja itu ramai dibangun sedemikian rupa dan menghidupi banyak orang. Coba itu kalau makam keluarga Rasulullah. Ya, tapi ya begitu. Ya, itu sisa-sisa kekejaman Wahabi di Arab Saudi. Nah, di Indonesia ya gerakan Salafi atau gerakan Salafi ini muncul pada sekitar 1980. Ya. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah para alumni Arab Saudi. Nah, jadi Arab Saudi itu setiap tahun memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia Arab Saudi itu punya lembaga sendiri, ya, kampus ya, namanya Libya, lembaga ilmu
pengkajian Islam dan Arab. Itu LIPIA, itu lambangnya. Jadi LIPIA itu cabang dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Arab Saudi. Ya, beberapa alumni LIPIA ini yang menjadi motor penggerak gerakan Salafi Wahabi di Indonesia. Meskipun ya tidak semuanya ya. Beberapa uh, warga NU juga ada yang di LIPIA. Ya, dulu saya pernah mau masuk LIPIA itu. Tapi mereka tidak kemudian menjadi Wahabi. Ya, bahkan Kiai Said Akil ya, yang sekarang ketua umum PNU itu, beliau itu kan alumni Arab Saudi, ya, alumni Ummul Qura. S1, S2, S3 di sana semua. Dan nilainya ya nilainya itu tidak pernah kumlot, tapi summa kumlot. Kumlot itu kan istimewa. Summa kumlot itu di atasnya istimewa. Sangat istimewa. Itu Kiai Said. Tapi pulang ke Indonesia dia tidak menjadi Wahabi. Ya, dia tetap NU. Ya, beberapa alumni Timur Tengah, ya, alumni Arab Saudi, mereka jadi pelopor gerakan Wahabi di Indonesia dan kemudian mendirikan pesantren, mendirikan lembaga pendidikan sekolah, dan mendirikan media. Ya. Siapa yang membiayai mereka? Ya Arab Saudi. Arab Saudi dan orang-orang kaya, saudagar-saudagar di Arab Saudi. Jadi tidak harus negara ya, tidak melulu yang membiayai orang Wahabi di Indonesia itu negara, tidak. Banyak orang-orang kaya, donatur-donatur Arab Saudi itu yang memberikan donasi kepada alumni-alumni Arab Saudi yang di Indonesia untuk mendirikan yayasan. Ya, misalnya itu Roja TV, itu milik Wahabi, ya, media milik Wahabi. Ada Yufid TV, itu juga miliknya Wahabi. Itu. Nah, Wahabi sendiri itu dibagi menjadi 3. Ya. Ada namanya Wahabi dakwah atau Salafi dakwah. Ada Salafi politik, ada Salafi jihadi. Salafi dakwah itu mereka yang tidak mau ikut terjun ke dunia politik. Yang mereka hanya berdakwah saja. Ya, misalnya seperti ustadz-ustadz yang ada di media itu ya. Basalamah, Khalid Basalamah, kemudian ada Badrul Salam, Firanda, Andirja itu mereka dakwah, mereka tidak ikut politik. Ada yang Wahabi politik, ya, mereka masuk ke partai-partai. Dan ada yang Wahabi jihadi. Ya. Wahabi jihadi itu yang bagaimana ya? Mereka yang radikalismenya, ya radikalnya itu sudah sampai pada tahap aksi. Ya. Mereka tidak hanya berpaham radikal, tapi juga mereka ini melakukan aksi radikal sampai melakukan teror. Ya. Ya, mereka menjadi kelompok sendiri. Ya. Makanya disebut dengan jihadi. Ya, jihadi ini ada yang dari gerakan Ikhwanul Muslimin, ya, ada juga yang dari gerakan Wahabi. Nah, mereka sama-sama punya prinsip jihad. Ya. Kelompok ini lahir ya terutama setelah adanya peristiwa WTC ya, di Amerika itu, robohnya gedung kembar WTC itu, World Trade Center di Amerika itu. Kemudian Amerika menyerang Afghanistan karena menganggap bahwa pelaku terorisme di WTC itu adalah Osama bin Laden yang saat itu bersembunyi di Afghanistan. Amerika menyerang Afghanistan dan disitulah kemudian benih-benih terorisme dunia muncul. Ya. Mereka ini kemudian menyebar ke berbagai negara. Nah, di Indonesia ya, kelompok jihadi ini ada sebenarnya sudah lama, ya sudah lama. Sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka dalam wujud DI ya, Darul Islam, DITII itu. Tapi kan kemudian itu diberantas oleh negara. Tapi anak cucunya
para pendiri DITI itu masih ada, dan kemudian mereka berafiliasi ke kelompok jihadi itu. Ya. Misalnya Abdullah Sungkar itu, ya, kemudian punya teman namanya Abu Bakar Ba'asyir. Kamu pasti tahu Abu Bakar Ba'asyir itu siapa, ya. Aktor di balik bom Bali. Ya. Punya pesantren namanya Al Mukmin di Ngeruki, ya, yang menelurkan atau melahirkan banyak alumni yang nanti menjadi pelaku teror. Ya seperti misalnya Imam Samudra, Ali Imron, Mukhlas itu punya kaitan erat dengan Abu Bakar Ba'asyir. Ya begitu. Ya. Dari Abu Bakar Ba'asyir inilah kemudian muncul, ya, ormas-ormas teroris. Ya misalnya MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, ada Jamaah Ansarud Daulah, dan lain sebagainya. Itu awalnya dari situ. Awalnya dari Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Nah, ini peta penyebaran kelompok jihadi di Indonesia. Ya, dari awalnya dari Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, dia mendirikan Jamaah Islamiyah, organisasinya, ya. Kemudian itu menjelma begitu, berkembang begitu. Nah, dan di Indonesia kemudian turut dalam konflik-konflik di Poso, di Ambon. Ya. Itu ada banyak tangan-tangan pelaku teror di sana. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang ini terorisme di Indonesia sudah cukup bisa dikendalikan. Ya, begitu saya kira. Terlalu lama saya berbicara, capek juga. Silakan nanti ini dipahami, dan karena ini pertemuan terakhir, semoga ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, untuk bekal kita hidup di masyarakat. Sekali lagi, pertahankan aswaja, kalau bisa kembangkan, ya. Dengan cara apa saja? Dengan cara melestarikan tradisi aswaja di tingkat keluarga, di masyarakat, atau dengan cara melalui media sosial, mengikuti, men-share, like, men-subscribe akun-akun yang menyebarkan ajaran aswaja. Itu saya kira cukup untuk hari ini, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Semoga kita semuanya sehat, ya, semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.